Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Dia Lestari dari BKI 4A, nomor induk mahasiswa 1194010010018. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah metodologi dakwah dengan soal genap. Soal yang pertama, uraikan struktur ilmu dakwah dilihat dari ragam metodenya. Ilmu teknik atau terapan yaitu disiplin ilmu yang memberikan kerangka operasional kegiatan dakwah. Disiplin ini memberikan kemampuan teknis keahlian profesi yang disebut terapan. Adapun ilmu dakwah diantaranya yang pertama, teknologi tabligh, yakni ilmu teknis komunikasi dan penyiaran Islam. Yang termasuk dalam komponen ini diantaranya teknik pengembangan dakwah, teknik penulisan tajuk rencana, teknik pengembangan majelis taklim geografis, dan lain-lain. Yang kedua, teknologi irsyad, yaitu ilmu teknik bimbingan dan penyuluhan. Termasuk dalam komponen ini diantaranya teknik penyuluhan Islam, kesehatan mental, psikologi Islam, dan lain-lain. Yang ketiga, teknologi tadbir, yakni ilmu teknis manajemen dakwah. Termasuk dalam komponen ini diantaranya manajemen organisasi Islam, manajemen pelatihan dakwah, pengembangan lembaga dakwah, manajemen bank Islam, dan lain-lain. Terakhir, teknik tatwir, yakni ilmu teknis atau terapan pengembangan masyarakat Islam. Termasuk dalam komponen ini diantaranya teknik penyuluhan Islam, kesehatan mental, psikoterapi Islam, metode penelitian, dan lain-lain. Selanjutnya, soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan 10 mabadi asyarah dalam konteks ilmu dakwah. Yang pertama, ada had atau pengertian, yakni sebuah ilmu yang sedang dibahas. Yang kedua, maudu atau objek, ilmu yang sedang dibahas, berbicara mengenai hal apa. Yang ketiga, samroh atau buah, yakni kaidah yang akan didapatkan setelah mempelajarinya. Yang keempat, nisbah atau hubungan, yakni kolerasi atas hubungan suatu ilmu dengan ilmu lain. Yang kelima, fadl atau keutamaan, yakni kedudukan ilmu tersebut. Yang keenam, wadi atau perintis, yakni orang yang pertama kali membangun kaidah-kaidah dan rumusan-rumusan menjadi sebuah ilmu tersebut. Yang ketujuh, ada ism atau nama, yakni nama yang disematkan oleh para ulama. Yang ke-8, istinbad atau sumber, yakni rujukan atau sumber mengambil topik-topik yang dibahas dalam ilmu tersebut. Yang ke-9, hukum mempelajarinya, yakni baik merupakan fardu ain maupun fardu kifayah. Yang ke-10, masal atau masalah-masalah, yakni hal-hal yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Nomor yang 3, jelaskan makna istinbat, istibas, dan istiqro sebagai pendekatan metodologi dakwah. Yang pertama, istinbat, yakni proses penalaran dalam memahami apa itu dakwah dalam merujuk, mengacu, dan menurunkan dari Al-Quran dan Sunnah. Produknya adalah teori. Yang kedua, iktibas, adalah proses penalaran dalam memahami apa itu dakwah dalam merujuk, mengatur, dan menurunkan dari Al-Quran dan Sunnah dengan meminjam dan menyampaikan teori sosial atau pengertian perilaku manusia seperti sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, istiqro, adalah proses penalaran tentang apa itu dakwah dalam tataran empirik melalui kegiatan penelitian mengacu pada tren teori produk istinbat. Yang selanjutnya, soal nomor urut 4. Jelaskan pengertian, pengetahuan, ilmu, dan metodologi. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan merupakan suatu yang didapatkan dari hasil daya tahu yang nantinya dapat dibentuk suatu informasi. Dari proses daya tahu tersebut seperti melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir yang menjadi dasar manusia yang bersikap dan bertindak. Yang kedua, ilmu. Ilmu merupakan usaha kita untuk menemukan dan menyatakan permasalahan manusia dari berbagai segi kenyataan yang terjadi di alam manusia. Ilmu adalah proses berpikir yang diperoleh dari sekitar pengalaman untuk dijadikan objek penelitian dan dapat diakui
diakui dan diyakini kebenarannya. Dan yang terakhir, metodologi. Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos dan logos. Kata metodos terdiri dari dua suku, meta yang berarti melalui, dan logos yang berarti jalan atau cara. Logos artinya ilmu. Metodologi adalah ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran, menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menentukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Soal yang terakhir, jelaskan maksud dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu dakwah. Yang pertama, ontologi, yakni hakikat bagaimana ontologi akan dihadapkan pada persoalan bagaimana menerangkan hakikat dan sesuatu yang ada atau bertanya tentang hakikat kebenaran sesuatu itu. Yang kedua, epistemologi, yakni bagaimana proses dan terbentuknya. Membahas bagaimana sebuah pengetahuan itu didapat dengan cara atau metode, tata cara bagaimana diperolehnya. Dan yang terakhir, aksiologi, yakni manfaat atau nilai dari sesuatu tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.